Terus kemudian setelah itu dia teriak di mana-mana, teriak-teriak kecurangan, mengajak DPR mau menggunakan hak angketnya, interpelasi juga, ada juga meminta rakyat mengawal form C1. Hola netizen yang tercinta, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menanggapi soal polemik usulan hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dalam pemaparannya, konstitusi telah mengatur bahwa hak angket DPR hanya ditujukan kepada pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, Yusril mengatakan KPU adalah lembaga independen yang berada di luar pemerintah. Yusril melanjutkan, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur mekanisme terhadap segala ketidakpuasan dan konflik terkait hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi atau MK. Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa hak angket DPR tidak akan bisa membatalkan hasil pemilu. Yusril menambahkan hanya ada waktu 1 minggu setelah pengumuman hasil pemilu untuk diajukan ke MK jika tidak puas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nggak tahu ya, saya cuma rakyat kecil, tapi semakin kesini semakin menjijikkan bagi saya politik Indonesia ini. Pakai A nggak bisa, pakai B nggak bisa, pakai C nggak bisa, kalau bisa pakai sampai Z. Hak angket apa dengan alasan suara rakyat. Pertanyaan itu rakyat yang mana gitu. Maaf, saya cuma security biasa sebenarnya. Nggak nutut, ngomongin politik itu nggak nutut. Cuma sangat, kenapa sih terlalu mengejar kekuasaan gitu. Kita rakyat kecil tuh pengen itu, pemilu selesai damai, udah, apalagi yang dikejar. Semakin muak dengan suara rakyat menginginkan. Rakyat yang mana? Yang menginginkan hak angket itu rakyat yang mana? Nadia Natibulu lah, yang memang mulutnya pinter semua politik memang itu. Kalau saya kan memang orang rakyat biasa, nggak bisa banyak ngomong, cuma maki itu gimana? Cuma akhirnya ya cuma bisa ngomong apa sih orang besar ini? Ayolah, Indonesia ini mau dibawa kemana? Kalau tuduhan ini ada kecurangan, loh, berarti kalian juga meragukan saksi-saksi kalian sendiri loh. Saksi kalian tuh berlapis-lapis, mulai tingkat bawah sampai atas. Berarti kalian meragukan saksi-saksi kalian sendiri, yang kalian bayar sendiri. Terus sekarang masih mau dengan cara lain hak angket. Seandainya ini nanti hak angket disetujui pun lah, pertanyaannya sampai kadang-kadang perlu ngajak apa kita sebagai rakyat Indonesia. Kalau nggak perlu nggak usah wakil lah di dewan ya. Nggak ada yang mewakili rakyat, beneran nggak ada. Kami itu cuma pengen damai, udah. Rakyat itu cuma pengen damai dari awal. Bukan masalah siapanya yang memimpin, tapi pengen damainya ini loh. Pengen kerja enak, pengen enak. Ya kalau memang pemerintahan yang ayo sama-sama lah, gak usah kayak gini. Sorry ya, maaf, saya sebenarnya nggak punya kapasitas untuk ngomong. Cuma semakin kesini, apa sih yang kalian kejar? Masih ingat gak pada waktu selesai debat kemarin ada yang bilang gini, ini masih di lingkungan tempat debat ya, di sesi konferensi pers. Kalau nggak siap debat, nggak usah ikut debat. Dengan mukanya yang songong ya, maaf ya, yang nganggap dia yang paling pinter, dia yang paling menguasai. Tibalah waktunya di tanggal 14 Februari, boom, rakyat membalas. Rakyat hanya memilih dia 16%, 16,%, kayak baterai lowbat, kayak baterai HP yang lowbat. Terus kemudian setelah itu dia teriak di mana-mana, teriak kecurangan, mengajak DPR mau menggunakan hak angketnya, interpelasi juga, ada juga meminta rakyat mengawal form C1. Ini ya Pak ya, 16% itu dibanding 57%. Ini kalau Bapak jungkir balik sambil salto, sambil kayang, naik ke planet Mars, kemudian jatuh ke bumi lagi, gak akan bisa mengejar, sama sekali nggak akan bisa ngejar. Dan hasil angket pun dari DPR, seandainya nih hasilnya mengatakan bahwa Pilpres ini ada kecurangan, itu juga nggak bisa merubah hasil dari pemilunya, dan tetap presiden terpilih akan dilantik. Udahlah, sadar dirilah orang di TPS di semua di daerah provinsi yang Bapak punya aja, Bapak kalah jauh kok. Masa nggak sadar diri, nggak sadar posisi. Dan kata-katanya berbalik buat Anda sendiri.
Kalau nggak siap nyapres, nggak usah ikut nyapres. Kalau nggak siap kalah, nggak usah ikut kompetisi. Itu aja. Ini saya ingin membahas mengenai yang lagi rame, yaitu hak angket yang ingin digulirkan oleh paslon 03 dan 01. Walaupun awalnya itu diusulkan oleh paslon 03 Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian disetujui, diamini juga oleh paslon 01 Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Walaupun sebenarnya dari paslon 03 untuk wakilnya Pak Mahfud MD itu beliau menyampaikan bahwa dia nggak ikut-ikutan terkait dengan masalah itu, karena itu merupakan ranah politik dan itu diserahkan ke semua partai politik pengusungnya. Dia sendiri merupakan di luar partai, jadi dia tidak ikut-ikut untuk Pak Mahfud MD. Oke, sebenarnya memang ada dua jalan yang bisa ditempuh oleh paslon yang tidak puas ya, yang saat ini dinyatakan kalah ya, walaupun real count belum selesai, belum 100%, tapi menurut hasil yang sudah ada sekarang adalah paslon 02 yang unggul jauh dari mereka, paslon 01 dengan 24%, kemudian paslon 03 dengan sekitar 17%. Nah, ada dua jalur ini. Yang pertama adalah jalur hukum dan yang kedua adalah jalur politik. Jalur hukum yang mana? Jalur hukum adalah mereka mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kecurangan yang ada dan menyampaikan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan lanjut ke MK, seperti itu. Nah, kenapa mereka cenderung kemudian lebih ke hak angket, hak istimewa DPR? Ya, mungkin salah satu alasannya adalah mereka mungkin sudah pesimis duluan ya, sudah nggak yakin apakah bukti-bukti yang mereka miliki, yang mereka punyai akan bisa menang nanti di persidangan di MK ya. Kalau sudah sampai lewat Bawaslu kemudian ke MK, mungkin mereka sudah pesimis duluan. Wong ini ya mungkin mereka juga tahu diri ya, karena selisihnya juga cukup jauh ya, 58% dengan 24% dengan 17%. Itu sudah sangat jauh, berbeda dengan tahun 2019 lalu ketika Prabowo mengajukan gugatan ke MK, ya selisihnya cuma berapa persen ya. Jadi sangat wajar untuk mengajukan gugatan lewat jalur hukum. Mungkin ini karena selisihnya cukup jauh, ya mau nggak mau untuk memperpanjang nafas mereka, memperpanjang nafas paslon 01 dan 03, ya lebih akan menguntungkan lewat jalur politik ya. Karena dilihat sendiri ya, dengan selisih 58% ya, 58% prosentase yang dimiliki oleh pasangan 02 dan pasangan 01 dengan 24% dan pasangan 03 dengan 17% ya. Mereka kan setidaknya butuh membuktikan 8% untuk agar paslon 02 itu hanya mendapatkan 50% dan ada kemungkinan untuk bisa dilakukan pemilu putaran yang kedua ya. Jadi mereka butuh membuktikan sekitar 8%, bahwa 8% itu adalah merupakan hasil kecurangan. Dengan adanya 820.000 TPS di Indonesia, maka kalau 1%-nya itu kan berarti 8.200 TPS. 8.200 TPS itu paslon 01 dan 03 itu harus menang 100% di 8.200 TPS tersebut, dengan catatan paslon 02 itu mendapatkan 0 suara. Itu baru 1%. Nah, kalau 8% berarti kan 8.200 TPS itu dikalikan 8. Nah, itu akan sangat berat bagi mereka untuk bisa meraih hasil yang mereka inginkan lewat jalur hukum. Nah, jadi maka kemudian mereka cenderung untuk lari ke jalur politik, yaitu dengan menggulirkan hak angket. Hak angket itu merupakan salah satu hak istimewa yang dimiliki DPR, yang fungsinya memang untuk mengevaluasi dari kinerja pemerintahan, khususnya saat ini ya terkait dengan pemilu itu. Apakah terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah yang terstruktur dan masif, sehingga menurut mereka hasil pemilu itu cacat ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu pandangan mereka. Jadi lewat jalur itu kemungkinan mereka akan lebih berpeluang. Tapi sebenarnya di dalam jalur hak angket itu pun itu tidak akan bisa untuk membatalkan hasil pemilu ya. Jelek-jeleknya atau hebat-hebatnya hak angket itu bisa bergulir itu ya mungkin terkait dengan pemakzulan presiden, dan itu juga nggak akan bisa untuk menggagalkan hasil pemilu ya. Saya pikir hasil pemilu yang sudah seperti itu ya, kalau misalnya mau digagalkan dengan cara apapun, baik di jalur hukum dan jalur hak angket,
ya hak angket ini merupakan perwakilan aja ya, karena DPR ya sebenarnya jalur hukum malah kalau misalnya mereka bisa menang ya itu lebih kuat daripada menggunakan hak angket ini. Dan kalau sampai hak angket itu bergulir kemudian misalnya seburuk-buruknya sampai ke pemakzulan presiden, dan saya pikir ya kalau sampai kemudian hasil pemilu itu dianggap batal, ya itu dari 58% warga yang ya walaupun dikurangi misalnya ada kecurangan berapa persen, itu kan masih cukup banyak, ya tentu nggak akan terimalah rakyat. Ya, saya yakin seperti itu, dan saya pribadi juga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kemudian dari sekian persen ya 58% kok dianggap itu merupakan sebuah kecurangan dan itu digagalkan, maka saya yakin itu akan menjadi sebuah huru-hara terbesar yang ada di Indonesia. Ya, itu menurut pandangan saya.